Oke, selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita mencoba untuk mengulas bagaimana tata artistik itu seperti apa gitu. Oke, yang pertama bagaimana pengertian dari tata artistik. Apa sih tata artistik itu? Tata artistik adalah sebuah seni ataupun kerajinan dari langkah bertutur sinematik yang ada dalam sebuah film. Gitu. Apa aja sih? Banyak tata artistik itu. Tata artistik itu meliputi banyak hal. Seperti bagaimana tata make up, kemudian tata tempat, kemudian bagaimana tata aktor. Nah, itu meliputi tata artistik. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang apa aja sih yang ada secara garis besar dalam tata artistik. Yang pertama adalah merancang desain-desain yang serasi dengan skrip dan konsep sutradara. Jadi sutradara itu udah punya konsep gitu kan. Nah, yang menerjemahkan konsep tersebut adalah si penata artistik. Jadi dalam film itu, dalam pembuatan sebuah film ada sendiri bagian tata artistik gitu. Nah, itu yang merancang bagaimana konsep-konsep yang sudah diajukan oleh sutradara. Yang kedua adalah menciptakan penampilan dan gaya. Nah, misalnya kira-kira kita membutuhkan apa gitu. Kita membutuhkan apa dalam sebuah film? Kita membutuhkan seorang mahasiswa yang nakal misalnya. Gaya mahasiswa nakal itu seperti apa? Misalnya ke kampus rambut gondrong, terus pakai anting, kemudian hidungnya ada antingnya, pakai celana jeans misalnya, atau menggunakan kaos oblong dan lain sebagainya. Nah, itu misalnya konsepnya seperti itu. Nah, jadi tata artistik menyiapkan itu gitu. Kemudian menghadirkan karakter lewat penciptaan sebuah makeover. Ya, seperti yang telah kita ketahui, misalnya kita butuhkan karakter seseorang yang pertamanya dia muda, kemudian tua. Nah, itu apa aja yang naik? Jadi bagaimana kerutan-kerutan yang dipakai, terus kemudian bagaimana dia memberikan gambaran-gambaran bagaimana orang itu lebih tua dari sebelumnya dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyiapkan adalah tata artistik. Berikutnya adalah penentuan bahan yang menentukan looking atau style. Jadi menentukan bahan nih. Sampai secara detail apa sih gaya yang dipakainya, kemudian sepatunya bermerek apa enggak. Itu dari tata artistik. Kemudian penentu komposisi yang sesuai dengan kondisi lokasi. Nah, ini tata artistik masuk ke tentang lokasi nih. Misalnya ini lokasi yang dibutuhkan. Ini lokasi yang dibutuhkan. Jadi kursi nggak boleh dipindah, laptop nggak boleh dipindah ketika kita ngambil take berikutnya, gitu. Ketika kita butuh sesuatu yang sesuai itu, nah ini yang mencatat semuanya tata artistik. Jadi pekerjaan dari tata artistik itu sangat luar biasa, makanya biasanya tim tata artistik itu banyak orangnya gitu. Yang berikutnya, pengaturan dengan petugas tata artistik dan anggota produksi film lainnya. Jadi dia yang ngatur semuanya dalam sebuah film. Selain sutradara, kalau sutradara kan secara konsep ya, secara konsep, kemudian bagaimana menerjemahkan sebuah skrip pada sebuah ide cerita gitu kan. Tapi tata artistik menata semua. Ini posisi malam hari, ini posisi siang hari dan lain sebagainya. Itu tata artistik. Begitu. Berikutnya adalah aspek-aspek kerja tata artistik. Apa sih yang akan dikerjakan? Kita ngobrol ini. Yang pertama pada saat praproduksi. Apa sih yang dikerjakannya? Praproduksi itu yang pertama menciptakan konsep ataupun sketsa awal. Nah, kita ngobrol di praproduksi aja dulu ya. Jadi sketsa awal ditentukan nih. Ditentukan sketsa awalnya seperti apa, gambaran dari tempat seperti apa, pencahayaan seperti apa, kemudian aktor dia menggunakannya seperti apa, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah mewujudkan konsep tersebut menjadi sebuah rancangan dari sebuah desain. Nah, setelah kita udah merancang konsep, biasanya menggambar, menceket, kemudian itu akan didesain dengan baik sampai bagaimana
lokasi-lokasi kayak vas bunga nggak boleh pindah dan lain sebagainya, itu udah di-sketch dari awal gitu. Apa yang diinginkan dari sutradara, apa yang diinginkan dari scriptwriter itu akan diterjemahkan oleh seorang tata artistik. Yang berikutnya adalah memilih berbagai warna palet. Nah, yang sesuai nih, jangan sampai di sini misalnya nih warna yang dibutuhkan adalah coklat gitu. Ternyata ditambahin merah misalnya, ternyata ditambahin ungu yang nggak nyambung dengan apa yang diinginkan. Nah itu. Jadi itu harus bisa tahu. Misalnya dalam sebuah film, jangan menggunakan baju yang kotak-kotak kecil misalnya, karena kelihatan gerak. Ya udah nggak boleh menggunakan itu, gitu. Nah itu yang menata semua adalah tata artistik. Kemudian memilih rancangan artistik secara keseluruhan dan merancang anggaran tata artistik. Nah yang terakhir ini merancang anggaran. Jadi disiapkan dia butuh sewa lampu yang seperti apa, di properti dia menggunakan apa, di pencahayaan dia menggunakan apa, bahkan make up yang digunakan itu apa dan lain sebagainya. Nah, itu akan yang akan disiapkan ketika praproduksi. Nah, tahapan berikutnya adalah ketika produksi. Apa sih yang dikerjakan oleh kru tata artistik ketika produksi? Yang pertama adalah menjadi koordinator teknis eksekusi. Jadi, dia menjadi koordinator nih. Dia menyiapkan apa ketika eksekusi produksi. Dia harus standby di situ. Oh, ini jangan sampai pindah. Ini harus tetap. Ini nggak boleh miring kayak gini. Ini nggak boleh seperti ini seperti ini. Jadi ketika produksi itu kita seorang tata artistik menjaga itu yang pasti. Kemudian bagaimana melaksanakan pengarahan terhadap kru, terhadap art director atau terhadap pemeran gitu. Nah, arahannya yang seperti apa? Bukan seperti sutradara, tapi arahan-arahan penggunaan dari properti yang ada di situ, menjaga properti itu, kemudian mengarahkan. Ini menggunakannya seperti ini harusnya seperti ini ya seperti ini gitu. Jadi dia punya modal untuk bisa mengarahkan itu. Oke, terima kasih untuk materi tentang tata artistik. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.